Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang, sore, teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pertama adalah mengenai dalam aspek pasar dan pemasaran itu ada pengertian pasar dan pemasaran. Yang kedua ada segmentasi pasar, pasar sasaran dan posisi pasar. Yang ketiga, strategi bauran pemasaran. Selanjutnya, peramalan di masa yang akan datang. Dan juga yang terakhir, cara mengestimasi pasar ya. Oke, yang pertama, next. Yang pertama ada di pengertian pasar dan pemasaran. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa kenapa sih ada istilah pasar, kenapa ada istilah pemasaran ya. Di sini memang berbeda ya pembahasannya, bahwa pasar itu adalah kalau dari pengertian tempat bertemunya pembeli dan penjual. Nah, sedangkan pemasaran itu sifatnya lebih mengikuti intinya lebih pengertiannya adalah upaya untuk mempersuasi, mengajak dan menciptakan kebutuhan dan keinginan dari konsumen, seperti itu. Kalau dari pengertiannya di buku Kashmir ada Ja'far itu ya, dalam buku studi kelangkaan bisnis, bahwa pemasaran adalah upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu, seperti itu. Jadi beda pasar dan pemasaran adalah seperti yang ada di slide ya. Kemudian ya, pasar itu kalau kita lihat sekarang maknanya sudah agak bergeser ya. Jadi kalau misalnya di slide itu dijelaskan adalah suatu tempat, maka sekarang di era digital pasar mengarah kepada hal-hal yang sifatnya virtual. Jadi bisa jadi tempat secara physically itu nggak kelihatan gitu ya. Jadi tempat mulai bergeser ke arah kalau misalnya kita tahu ya, di era sekarang itu ada marketplace, kemudian juga ada website dan sebagainya. Intinya tempat tidak terlihat itu, tapi menjadi suatu wadah bagi penjual dan pembeli, seperti itu. Sedangkan toolsnya adalah marketing atau pemasaran, yaitu upayanya bagaimana cara menggait konsumen, bagaimana mengajak konsumen, dan juga bagaimana meyakinkan konsumen untuk membeli produk kita, seperti itu. Selanjutnya mengenai tujuan pemasaran ya. Dalam bukunya Kashmir dan Ja'far itu ada 4 tujuan pemasaran. Yang pertama adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba. Ini merupakan tujuan yang mainstream ya, atau tujuan utama dari dilakukan pemasaran ya. Jadi apalagi dong kalau misalnya kita melakukan aktivitas pemasaran, kita menjual suatu produk, menawarkan suatu jasa, kalau enggak untuk meningkatkan penjualan perusahaan kita atau bisnis kita, seperti itu. Jadi yang pertama adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba. Yang kedua adalah untuk menguasai pasar. Nah, ini sifatnya sudah mulai lebih luas ya, lebih besar daripada tujuan yang pertama gitu. Setelah kita berusaha untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan laba, kemudian selanjutnya adalah kita berpikir bagaimana caranya bisnis kita, usaha kita, perusahaan kita memperluas pasar, memperluas pasar sasaran yang dimana nanti bisa memperkuat posisi kita di mata konsumen ya. Contohnya memperluas ini adalah bisa beragam. Yang pertama memperluas dari sisi wilayah ya. Dari sisi wilayah kita bisa memperluas area pemasaran dari daerah A, kemudian kita berpikir setelah menguasai daerah A, kita menguasai daerah B, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa memperluas dari sisi diversifikasi produk ya. Produk A sudah banyak dikenal masyarakat, dikenal konsumen, kita berpikir bagaimana caranya kita untuk meningkatkan jumlah pasar sasaran dengan menambah produk, seperti itu. Nah, itu makna dari memperluas pasar atau menguasai pasar. Yang ketiga adalah mengurangi pesaing ya. Di slide itu ada penjelasan bahwa mengurangi pesaing di sini adalah saat kita memasarkan produk, menciptakan produk baru, maka kita bisa sekaligus tujuannya untuk mengurangi pesaing-pesaing baru, kemudian menghambat laju kompetitor, seperti itu. Contoh ya,
pada industri pasta gigi itu sempat muncul produk ya pasta gigi dengan varian rasa herbal seperti itu. Jadi tiba-tiba muncul produk baru ya dengan varian herbal yang mengangkat value bahwa pasta gigi itu bisa dari bahan-bahan yang sifatnya alami seperti itu. Nah, untuk menghambat laju kompetitor baru ini, maka perusahaan-perusahaan pasta gigi mainstream ya, atau yang sudah menjadi top of mind dalam konsumen itu bisa mengeluarkan varian produk ya sampingan ya untuk menghambat laju dari pasta gigi yang memiliki varian herbal ini seperti itu. Jadi tujuan dari pemasaran itu tidak hanya untuk meningkatkan penjualan, menguasai pasar, tapi juga yang ketiga adalah mengurangi pesaing. Yang keempat adalah menaikkan prestige produk ya. Prestige di sini ya tulisannya prestise ya. Prestise itu adalah kalau misalnya tiap produk itu memiliki terkadang kita tahu ya produk-produk tertentu memiliki nilai yang kalau kita pakai produk itu kelihatannya wah, nah seperti itu. Nah, kita bisa memasarkan produk itu ya tidak hanya dengan sisi fungsional atau benefit yang terkandung dalam produk, tapi juga dari sisi prestis dalam produk seperti itu. Nah, contoh ya, misalnya kita memiliki baju ya, baju ini secara fungsional untuk melindungi badan ya, untuk menjaga tubuh kita agar tidak kepanasan gitu kan, agar tubuh kita tidak kedinginan seperti itu. Nah, tapi ada baju yang memiliki prestis tinggi gitu. Nah, itu dengan harga yang mahal, tapi memiliki kalau orang pakai itu kelihatannya wah, ya, seperti itu. Itu sudah bergeser ya antara fungsi pemasaran dari yang pertama itu untuk menciptakan atau meningkatkan laba, dan juga yang kalau misalnya yang tujuan keempat itu adalah untuk menaikkan prestis produk. Jadi bisa ya produk A misalnya ya, contohnya kita memiliki baju mereknya A gitu, dikenal masyarakat sebagai baju dengan kualitas yang bagus tapi tidak memiliki prestis seperti kompetitor yang lain. Nah, kita bisa membuat produk A cuman dengan penambahan value tertentu sehingga kita bisa menyaingi kompetitor, kemudian bisa sejajar dalam memiliki produk yang bernilai prestis. Saya harap teman-teman bisa terus ya mengkaji, bisa ngambil informasi-informasi dari berbagai macam referensi dan juga jurnal agar hasanah wawasan keilmuan kita lebih baik ya. Saya akhiri, terima kasih, saya minta maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.